Halo semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Kali ini Satsi mau membahas tentang imunisasi apa aja sih yang ada di Jerman. Tapi ini juga internasional ya. Jadi misalnya kamu mendapatkan buku imunisasi kayak gini ya. Nah, dengan buku kuning imunisasi ini, kamu bisa ke luar negeri dan diakui di seluruh dunia ya, imunisasi-imunisasi apa saja yang sudah kamu dapat di Jerman. Imunisasi pertama, tetanus. Oh ya, imunisasi ini biasanya kalau kamu lahir di Jerman, itu dari kamu baru lahir, nanti ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, sampai seterusnya. U berarti Untersuchung atau check up. Nah, medical check up ini kamu di imunisasi. Nggak setiap tahun, tergantung kebutuhan juga, umur berapa kamu dan umur berapa anak itu ya. Ya, seperti Satsi bilang, imunisasi pertama tetanus. Jadi kamu akan diimunisasi atau vaksin ya, anti tetanus. Untuk misalnya kalau dulu Satsi ada kasus ya di desa, misalnya nginjek kotoran hewan. Nah, kadang di kotoran hewan ini ada bakteri-bakteri, dan untuk menghindari penyakit yang lebih parah, kamu bisa imunisasi ini atau divaksin anti tetanus. Terus imunisasi kedua atau vaksin kedua, difteri ya. Difteri ini kayak penyakit perut ya, juga dari bakteri. Ya, di imunisasi kedua ini biasanya kalau masih kecil bisa sekaligus banyak ya, bisa 2-3 imunisasi sekaligus. Kalau misalnya sudah tua bisa diperbaharui. Di sini 5-10 tahun, kebanyakan sih 10 tahun ya kalau ingin diimunisasi lagi atau divaksin. Terus pertusis. Yang ketiga, imunisasi pertusis. Yang keempat, imunisasi poliomyelitis. Polio ya, kalian tahu penyakit yang apa, biasanya ini baby, untuk bayi, anak kecil ya, supaya jalannya lurus. Ini kebanyakan tulang, menyerang tulang. Terus HPV, humane papillomvirus, atau ini kayak penyakit hati ya, bukan sakit hati. Dia kebanyakan menyerang hati, Leber ya, HPV. Terus imunisasi yang keenam, Haemophilus influenzae B atau dalam kurung HIP. Nah, imunisasi ini jadi agak-agak mirip dengan influenza ya. Genau. Terus yang ketujuh, hepatitis B. Ini nggak wajib, cuma kebanyakan banyak yang minta imunisasi ini ya, atau vaksin ini. Sama menyerang hati juga, hepatitis B, karena tergantung kamu misalnya mau beraktivitas apa atau tujuannya apa. Dulu misalnya Satsi ingin melamar ke suatu pekerjaan, ada juga yang meminta apakah kamu diimunisasi hepatitis B. Nah, ada juga ya Arbeitgeber ya, bos yang tanya imunisasi ini, walau nggak semua mewajibkan imunisasi ini. Tapi misalnya kamu mau punya anak, nah biasanya mereka juga tanya, misalnya kamu ke klinik bayi tabung ya, nah mereka biasanya tanya, kamu udah di imunisasi hepatitis B belum, divaksin hepatitis B belum? Kalau misalnya belum, mereka biasanya menyarankan untuk imunisasi atau vaksin hepatitis B dulu sebelum kamu mau bikin anak di klinik bayi tabung tersebut ya, Kinderwunschklinik.
Terus tadi hepatitis B udah. Imunisasi massal, mumps, roten, atau MMR. Biasanya ini bersamaan ya. Nah, ini penting banget imunisasi ini atau vaksin ini kalau kamu mau kerja berhubungan dengan kesehatan, misalnya jadi suster, perawat, atau di panti jompo, nggak cuma di rumah sakit, atau kalau kamu jadi guru. Nah, Satsi waktu bikin praktikum di SD, SD-nya ini kepala sekolahnya kepala sekolahnya minta buku imunisasi Satsi. Apakah Satsi pernah diimunisasi atau divaksin massal ini, cacar air ya, campak, cacar air, mereka jadi satu, massal, mumps, roten. Nah, ada juga yang memperbaharui imunisasi ini ya, setiap 10 tahun sekali, tergantung. Ada yang mau, ada yang enggak diperbaharui. Biasanya 2 kali. Kalau misalnya bayi udah pernah, terus umur berapa, 1 atau 2 diimunisasi lagi campak cacar ini ya. Iya, jadi yang kerja berhubungan dengan anak, berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan orang banyak, biasanya dimintain vaksinasi ini ya, vaksin atau imunisasi cacar. Walaupun di Jerman ini tidak wajib untuk diimunisasi, jadi itu hak azazi juga, mau diimunisasi atau tidak. Tapi jadinya kesempatan bekerjanya kurang, karena banyak bos atau pemberi pekerjaan yang meminta buku kuning ini ya, buku imunisasi ini. Kalau kamu belum imunisasi campak cacar, jangan khawatir. Kamu bisa mengulang lagi, jadi bisa diimunisasi lagi. Atau kalau misalnya bukunya hilang, nah kamu bisa juga cek ke dokter, cek darah, medical check up untuk mendapatkan surat dari dokter kalau kamu pernah diimunisasi. Biasanya dari hasil cek darah ini, medical check up, mereka bisa tahu dari situ apakah kamu pernah diimunisasi campak cacar atau enggak. Nah, teman Satsi mendapatkan surat dari dokter kalau dia pernah imunisasi campak cacar, dia kehilangan buku imunisasinya. Jadi dia pakai surat dokter itu untuk melamar pekerjaan itu. Dan bisa, sama aja kayak buku imunisasi ya. Terus imunisasi selanjutnya varicella, terus meningokokken, susah ya namanya, itu kayak penyakit kulit juga, pneumokokken ya, dan yang terakhir influenza. Oke. Varicella, meningokokken, pneumokokken, influenza. Yang terakhir influenza ini ada yang imunisasi setiap tahun ya, ada juga yang ini nggak wajib influenza, ada juga yang cuma sekali seumur hidup. Itu seperti Satsi bilang, tergantung kemauan, tergantung kebutuhan. Ada juga yang setiap tahun dia selalu kena flu, selalu kena demam, jadi dia imunisasi influenza ini. Atau ada yang mau pergi ke luar negeri, jadi dia pakai imunisasi ini, influenza. Soalnya dia takut kalau di luar negeri mungkin virusnya lain, ada virus influenza, jadi dia takut kena influenza, jadi imunisasi influenza ini. Seperti Satsi bilang, imunisasi tidak wajib, tapi ada baiknya kalau kamu diimunisasi ya. Jadi sistem kekebalan tubuhmu itu juga terbantu dengan imunisasi ini. Yang terbaru, yang sangat aktual, imunisasi vaksin corona. Nah, di sini kalau mau vaksin corona itu 2 kali. Di sini ada Johnson & Johnson juga 1 kali, cuma nggak disarankan. Kebanyakan pemerintah nyaraninnya imunisasi atau vaksin Moderna atau BioNTech ya. Kalau BioNTech Satsi dengar sampai 3 kali. Jadi ada imunisasi ketiga untuk BioNTech, nggak cuma 2 kali. Terus Satsi diimunisasi atau divaksin Moderna.
Jadi 2 kali, jaraknya itu sebulan kemudian. Jadi bulan Juli Satsi terima imunisasi yang pertama, vaksin pertama corona. Terus bulan Agustus Satsi terima vaksin yang kedua. Satsi di vaksin Moderna. Ini juga diakui di seluruh dunia internasional. Jadi Satsi sudah full sudah full imunisasinya, full vaksinnya dengan termaksud corona. Jadi bisa kemana-mana. Keuntungannya kalau kamu diimunisasi corona ya, kalau kamu divaksin corona, kamu bisa pergi ke restoran-restoran, bisa makan di dalam. Ada restoran yang nggak mewajibkan imunisasi ya, kamu bisa duduk di luar. Ada juga yang mewajibkan imunisasi. Sekarang lagi dingin banget ya, mau musim dingin, mau musim salju, masih musim gugur sih, tapi sudah dingin. Jadi alangkah baiknya kalau kamu divaksin, kamu bisa duduk di dalam kalau di restoran. Terus kalau ke konser juga minta bukti imunisasi atau vaksin corona. Jadi keuntungannya banyak banget kalau kamu divaksin. Oke, semoga info tentang imunisasi ini membantu. Kalian yang lagi bingung, yang lagi mau divaksin dan mau vaksin apa? Semoga membantu, memberikan sedikit info untuk kalian. Kalau suka, please like. Jangan lupa like video Satsi dan subscribe TKW di Jerman. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, makasih banyak udah nonton. Dah.